Halo semua, perkenalkan nama saya Frederick Jaya Siagian dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, kelas A, Indralaya, Universitas Sriwijaya. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum itu, alangkah baiknya saya menjelaskan arti dari kata etika dan filsafat secara satu persatu. Yang pertama adalah pengertian dari etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianutkan dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua merupakan pengertian dari filsafat. Etimologis filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu phile yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip yang diketahui dengan kekuatan budi kodrat, dengan mencari sebab musababnya yang terdalam. Dr. I.R.J. Greg. Dari video sebelumnya, pastinya kita sudah mengetahui pengertian dari etika dan filsafat. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai dasar etika, pastinya sistem etika tercermin di setiap sila-sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berisikan nilai yang spiritualis tentang kepercayaan rakyat Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Bukan hanya itu, juga tentang ketaatan umat terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya, saling menghargai dan menghormati antar agama dan kepercayaan masing-masing, dan selalu mengimplementasikan ajaran agamanya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berisikan tentang nilai humanis, tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan yang harus kita lakukan di kenyataannya, kita harus mempunyai sikap yang adil, tidak membedakan satu orang dengan yang lainnya, sopan dan santun, serta mengakui persamaan derajat dan hak sesama rakyat Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, berisikan tentang nilai kesolidaritasan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus selalu berbuat sesuatu tanpa ada niatan untuk memecah belah bangsa kita, demi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berisikan tentang moral kerakyatan dan musyawarah. Maksudnya adalah semua keputusan yang menyangkut urusan hidup orang banyak wajib diambil melalui musyawarah mufakat dan tidak memaksakan pendapat orang lain, serta setiap orang yang memiliki pendapat berbeda. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berisikan tentang perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, mau di mata hukum maupun lainnya. Setelah menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan, dan ketergantungan. Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia sebagai ontologis pada sila ke 1. Hal kebebasan beragama dan menghormati satu sama lain. 2. Setiap orang memiliki martabat, HAM, keadilan yang sama. 3. Ada perbedaan tapi tetap satu atau rasa kebangsaan Indonesia. 4. Sistem demokrasi melalui musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Dan yang kelima, seharusnya tidak ada kemiskinan dalam negara merdeka, adil secara sosial. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai peran Pancasila sebagai sistem etika dan peran Pancasila sebagai sistem filsafat. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang tepat maupun penjelasan saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Goodbye and booms.